Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LTP dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya Gata dalam program Talk Show LTP, TV-nya Balitbang. Kali ini kita telah mendatangkan narasumber yang luar biasa. Seperti biasanya, LTP selalu mendatangkan narasumber yang informatif dan edukatif. Tapi untuk kali ini narasumbernya lebih luar biasa lagi. Seorang ahli matematika, seorang Widya Iswara, ahli utama pada Balai Diklat Keagamaan Palembang. Langsung saja, mari kita sapa. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gata. Gimana kabarnya Pak Rudi? Alhamdulillah Pak Gata, hari ini tetap sehat dan tetap ya? Semangat kita. Selalu semangat. Selalu semangat. Okay. Semangat kita tetap semangat pagi, Pak Gata. Semangat pagi. Iya, jadi walaupun hari itu siang, hari itu sore, hari itu malam, semangatnya tetap pagi. Karena semangat pagi itu benar-benar luar biasa. Oke. Iya. Jadi apapun kondisinya harus tetap semangat ya. Tetap semangat pagi gitu. Apalagi sebagai seorang Widya Iswara, sebagai seorang guru bangsa itu semangatnya harus lebih dibanding para peserta-peserta yang biasa Pak Rudi temui ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Oke. Baik pemirsa, kali ini kita akan berbincang, kita akan kupas tuntas tentang matematika yang menyenangkan. Karena yang kita tahu, biasanya matematika itu membosankan, pelajaran yang tidak asik lah. Tapi kali ini bersama ahlinya, bersama pakarnya, kita akan kupas tuntas mengapa sih matematika itu seolah-olah membosankan. Dengan tema talk show kita kali ini, matematika menyenangkan. Baik Pak Rudi, seperti yang kita tahu, matematika itu terkesan hal yang sulit, pelajaran yang sulit, pelajaran yang membosankan. Iya. Tapi untuk tahu mengapa hal itu terjadi, yang pertama kali perlu kita tahu adalah apa sih matematika itu? Pelajaran seperti apa sih matematika itu? Oke, baik Pak Gata. Banyak para ahli berpendapat matematika itu ada yang mengatakan bahwasanya matematika itu adalah wind of science, ratunya ilmu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya matematika itu adalah ilmu pasti. Ilmu ya. pasti. Tapi ada pendapat James mengatakan bahwasanya matematika itu adalah ilmu logika. Ilmu logika mengenai susunan, mengenai besaran, mengenai konsep-konsep gitu kan. Jadi secara umum bahwasanya antara konsep-konsep tadi ya, kemudian besaran maupun susunan tadi itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi secara umum matematika itu menurut James itu terbagi menjadi analisis, kemudian aljabar dan geometri. Itu menurut pendapat James ya. Oke. Nah, tapi ada juga pendapat lain bahwasanya matematika sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Jadi matematika itu sebenarnya sebagai pengantar saja untuk ilmu yang lainnya. Matematika itu lebih kurang pendapat tentang matematika. Oke, baik Pak Rudi. Jadi matematika itu yang sering kita dengar adalah ilmu pasti. Seperti 1 tambah 1 jawabannya pasti 2 seperti itu. Dan tadi seperti yang Pak Rudi sampaikan bahwasanya matematika itu adalah pengantar dari ilmu-ilmu yang lain. Itu sedikit banyak Gata bisa membenarkan Pak Rudi. Karena hampir setiap pelajaran, apalagi pelajaran yang sudah sifatnya tingkat lanjut, selalu diselipkan dengan matematika. Ada terkadang siswa tamat sekolah, pengen kuliah, pengen ambil jurusan yang nggak ada matematikanya. Karena matematika tadi dianggap membosankan kan. Tapi sesuai dengan apa yang Pak Rudi sampaikan, bahwasanya itu hanya pengantar. Ketika ketemu mata kuliah lain pasti bersinggungan dengan matematika. Oke, Pak Rudi, dari sekian banyak para ahli ya, penemu peneliti tentang matematika, ada beberapa peneliti yang dari dunia Islam ya, seperti Al-Khawarizmi, itu salah satu bapak matematika. Bagaimana pendapat Pak Rudi dengan penelitian dari para pakar matematika itu? Ya, jadi dunia Islam rupanya tidak terkait saja dengan ilmu-ilmu agama, juga terkait juga dengan ilmu-ilmu nyata, realita, ilmu pasti. Di antaranya adalah Al-Khawarizmi. Jadi aljabar itu yang menemukan adalah Al-Khawarizmi sendiri, termasuk angka 0. Beliau yang menemukan itu. Nah, jadi di dalam matematika itu sebenarnya dipelajari dari tingkat dasar
Bahkan PAUD pun kita sudah belajar matematika. Matematika. Sampai bahkan tadi Pak Gata bilang sampai dengan perguruan tinggi ya. Masih ketemu matematika juga. Masih ketemu matematika juga, apalagi dia jurusannya yang menyangkut tentang ilmu-ilmu teknologi ya, yang langsung ataupun ilmu-ilmu ekonomi. Itu kan menyangkut matematika. Mungkin bisa dipelajari sampai 4 semester gitu kan. Matematika. Jadi matematika itu penting bagi diri kita sendiri maupun penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sehari-hari kita sebenarnya sudah berkecimpung ya dalam matematika itu sendiri mungkin. Sudah menerapkan ilmu matematika. Sudah menerapkan ilmu matematika tanpa kita sadari sendiri. Tapi Pak Rudi, matematika itu setiap tingkatan mulai dari PAUD tadi ya, dari PAUD, SD, SMP sampai setingkat mahasiswa selalu ketemu matematika tanpa kita sadari ya. Jadi matematika itu terkesan membosankan, padahal kalau benar-benar kita hayati itu menyenangkan ya, karena itu selalu kita temui dari kecil sampai besar di dunia, di kehidupan bermasyarakat pun matematika selalu dipakai. Oke, terkait itu Pak Rudi, jadi seberapa penting sih belajar matematika itu? Iya, tadi sudah sama-sama kita katakan bahwasanya matematika itu penting untuk kita pelajari karena matematika ini pengantar untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi pertama bisa jadi matematika itu untuk meningkatkan pola pikir kita, logika kita. Jadi dengan belajar matematika kita berpikir secara logika. Contohnya seperti ini kalau berpikir secara logika. Kalau di kehidupan sehari-hari kita buat kopi saja. Kopi kan kadang rasanya terlalu manis segala macam kan. Jadi kita pakai logika, kita pakai komposisi. Jadi komposisinya untuk buat kopi itu kalau 1 sendok kopi mungkin pasangannya 1 sendok gula. Kalau airnya mungkin yang hangat itu tidak terlalu banyak. Jadi pakai logika lah. Jangan sampai 1 sendok kopi kita masukkan nanti 5 sendok gula. Itu kan akan terlalu manis. Secara logika. Nah, contoh yang lain ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah menemukan bahwasanya ada orang yang investasi dikatakan bodong atau apa terserah gitu ya, yang menyatakan bahwasanya kalau kita investasi pada perusahaan itu maka setiap bulan dia sanggup memberikan 10%. Kita kan berpikir secara logika, kira-kira mungkin nggak kalau terjadi seperti itu? Rasanya nggak mungkin, lagi bank saja nggak berani gitu kan, nggak berani untuk memberikan bunga 10% dalam 1 bulan. Nah itu kadang-kadang kita juga harus berpikir secara logika. Oke Pak Rudi, ditahan dulu setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetap di LTP, TV-nya balik Pak. Baik, pemirsa LTP, kembali lagi dalam bincang-bincang kita dalam program talk show kita, Matematika itu Menyenangkan. Oke Pak Rudi, melanjutkan perbincangan kita yang tadi, seberapa pentingkah belajar matematika? Tadi seperti yang sudah Pak Rudi sampaikan, bahwasanya matematika itu meningkatkan kemampuan berpikir secara logis, atau matematika logika bahasa kerennya Pak ya? Oke, untuk selanjutnya, selain dari meningkatkan cara berpikir dengan logis, apa sih pentingnya matematika itu, Pak? Ya, tadi sudah kita bicarakan tentang bagaimana matematika berpikir logis, ya, kritis, ya, analitis, ya. Kemudian matematika juga bisa meningkatkan cara kita berhitung. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, cara berhitung ini sangat perlu sekali bagi kita. Sebagai contoh saja seperti ini, kalau siswa itu diberikan uang jajan per bulan, misalnya per bulan dikasihkan 100.000, dia akan bisa menghitung, kira-kira saya ini akan masuk sekolah itu berapa hari, misalnya dia masuk 20 hari. 20 hari berarti bagi 100.000 itu sekitar 5.000. Jadi jatah dia 5.000 satu hari. Jadi pada saat dia pengeluaran, dia bisa memanage, menghitung, oh saya ini harus 5.000 sehari. Lebih kurang lah situ kan.
Jangan sampai nanti hari pertama, kedua 20.000, tiba-tiba pada hari-hari yang hari pertengahan misalnya kan hari Sudah habis. ke-11, 12 sudah habis ya. Oke. Sama juga seperti kita daftar gaji gitu ya per bulan. Kita pun harus bisa berhitung kira-kira bagaimana kebutuhan kita per bulan itu apa saja gitu kan. Sehingga tidak terjadi di tengah bulan tahu-tahu sudah habis itu. Jadi terpaksa ngutang lagi gitu. Jadi dengan belajar matematika itu bisa belajar memanage keuangan seperti itu Pak ya? Benar, manage keuangan. Selain itu juga kita bisa meningkatkan keterampilan problem solving ya. Problem solving? Iya, untuk pemecahan suatu masalah. Misalnya saja seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin ke kantor. Pada saat ke kantor, kalau kita berangkat jam 6 pagi, kan banyak jalan ya. Mungkin melalui rute yang A, bisa melalui rute yang B kan. Tapi kalau kita berangkat jam 6 pagi, maka di rute A itu rame karena banyak anak sekolah. Tapi kalau kita ngikuti jam 7 berangkat, maka bisa jadi sudah rame, banyak orang ini. Masih rame gitu kan. Nah jadi mungkin kita ambil alternatif yang lain, alternatif yang B. Jadi kita juga bisa memecahkan masalah berdasarkan analisis yang tadi tetap berhubungan dengan analisis yang kita buat tadi. Nah selain itu juga matematika juga bisa mengembangkan kepekaan tentang pola atau struktur. Jadi jangan kita sangka hanya anak-anak sekolah saja yang butuh matematika. Tukang bangunan, itu perlu. Sebagai contoh saja, kalau dalam suatu rumah, dia buat satu rumah gitu ya, kan ada perlu rantai keramik. Kalau ukuran 3x3 yang akan dia buat satu kamar itu kan butuh 3x3 meter persegi, berarti ada 9 meter persegi gitu kan. Nah kira-kira berapa keramik yang akan dibutuhkan? Dia sudah tahu itu berapa keramik yang dibutuhkan. Jadi kalau satu kotak keramik itu kira-kira isinya 1 meter persegi, maka dia butuh 9 kotak. Jadi sudah dia perhitungkan. Nah kalau keramik itu kan kita tahu, itu berpola gitu ya. Keramik itu berpola ya, berbagai bentuk-bentuk keramik ada kan. Jadi kalau masang keramik pun tidak asal sembarangan pasang. Ada perhitungannya? Ada pola-polanya. Jadi antara pola satu dengan pola lainnya itu saling nyambung gitu kan. Sehingga terbentuknya rapi gitu. Nah itu. Jadi pola itu juga dihitung dan itu merupakan bagian dari matematika? Bagian dari matematika. Banyak perhitungan oleh tukang. Juga dia membutuhkan misalnya bisa memprediksi ya. Prediksi berapa yang dibutuhkan batu bata dalam pembuatan rumah tersebut. Jadi kalau 1 meter persegi pokoknya kita butuh bata sekitar 50, berarti berapa kira-kira dinding yang akan mereka buat. Jadi mereka sudah bisa memperkirakan. Itu biasanya orang-orang arsitektur sudah paham yang seperti itu. Jadi pemirsa, penerapan matematika itu, mengapa matematika itu penting? Jadi di dunia, di kehidupan bermasyarakat, mulai dari anak kecil yang memperhitungkan uang jajan, mahasiswa yang memperhitungkan biaya kuliah, pekerja yang memperhitungkan memanage keuangannya, sampai tukang yang menghitung, mengukur pola, itu semuanya itu matematika. Jadi kalau kita bertanya mengapa matematika itu penting, itu jawabannya karena semua lini kehidupan itu menggunakan matematika. Oke pemirsa, kita lanjutkan. Pak Rudi, sekarang ini inti dari perbincangan kita ini ada 2 poin penting sebenarnya. Yang pertama adalah mengapa matematika itu membosankan, dan yang kedua apa sih solusinya agar belajar matematika itu menyenangkan. Sekarang kita bahas yang pertama, mengapa banyak orang yang menganggap bahwasanya matematika itu menakutkan, pelajaran yang membosankan. Ada banyak kasus atau cerita siswa itu matematika mending kabur aja lah, mending nggak usah masuk hari ini karena matematika. Apa itu penyebabnya? Iya, sebelum kita mencari apa itu penyebab matematika itu membosankan dalam pembelajaran, ini ada hasil dari riset ya. Psikologi riset ya, behavior management, itu menyatakan memang benar tadi bahwasanya untuk belajar matematika itu agak menakutkan.
agak mencemaskan ya belajar matematika. Bahkan hasil survei dari PISA itu Program of International Student Assessment. Jadi program itu dilaksanakan oleh organisasi dunia untuk melihat bagaimana anak-anak itu, pelajar-pelajar itu tentang sainsnya, tentang ilmu matematikanya, dan tentang membacanya. Nah, ternyata Indonesia itu berada pada urutan ke-75 dari 81 negara. Dari 81 yang di riset? Di riset. Urutannya ke-75. 75 angkanya memang besar ya. Itu mungkin hampir urutan terakhir ya. Tapi itu secara peringkat Pak Rudi ya? Secara peringkat Indonesia itu. Jadi itu ada beberapa penyebabnya ya. Penyebabnya. Di situ juga Indonesia itu levelnya paling pada level yang pertama, level kedua, yaitu hanya hafalan, kemudian hanya memahami sedikit. Kan ada 6 level itu, sampai dengan level ke-6 itu menciptakan level pertama sampai dengan level ke-6. Nah, Indonesia itu rata-rata level pertama, level kedua. Sedikit sekali yang sampai level ketiga atau keempat gitu kan. Nah, di antaranya kenapa seperti itu? Ya tadi pertama anak-anak di Indonesia itu literasi membacanya kurang. Dan guru pun kalau pembelajaran di sekolah itu memberikan soal-soal itu hanya bentuknya angka-angka toh. Misalnya 2 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Seharusnya kalau dalam soal PISA itu dijadikan soal cerita. Misalnya Andi disuruh ayah membeli 2 kilogram duku, ya, ayah memberikan uang 10.000. Nah, ternyata setelah Andi sampai di tempat ini, harga duku itu ternyata cuman 2.500. Sedangkan Andi tadi disuruh beli 2 kilo tapi dia membawa uang 10.000. Nah, Andi tadi bisa membeli 4 kilo. Andi beli 4 kilo. Jadi bisa jadi pertanyaan nanti berapa kilo yang bisa dibeli Andi dengan uang 10.000 gitu kan. Jadi soal-soal cerita itu ya sangat perlu. Sangat perlu. Itu tadi salah satu penyebab kenapa di PISA itu kemampuan anak-anak di kita Indonesia itu urutannya masih jauh sekali daripada negara-negara yang lain. Itu salah satu penyebabnya karena kurangnya literasi ya Pak Rudi ya? Iya, karena kurang literasi membaca, kurangnya waktu pembelajaran yang ya bersifat logika, jadi hanya menyatakan bahwasanya dalam bentuk angka-angka saja. Sebenarnya yang diperlukan soal-soal itu soal-soal cerita. Bahkan secara kreatif ya, kita itu diberikan soal-soal yang sifatnya bisa menambah kreativitas dari siswa itu. Kalau selama ini cuma 2 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Bagaimana kalau sekarang titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 10? Nah, siswa kan banyak jawab, banyak alternatif pemecahan masalahnya. Mungkin 2 tambah 8, mungkin 4 tambah 6 dan lain-lain. Baik Pak Rudi. Untuk selanjutnya kita tahan dulu ya Pak Rudi. Ya, ini sepertinya obrolan kita semakin asik ya, semakin asik, semakin informatif dan semakin edukatif. Akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Talk Show LTP, TV-nya Balitbang. Oke pemirsa LTP, kembali lagi dalam program Talk Show LTP, TV-nya Balitbang. Kembali bersama narasumber kita, Bapak Dr. Andes Rudi Hermawan. Oke Pak Rudi, melanjutkan perbincangan kita yang tadi. Iya Pak Kata. Matematika itu menakutkan dan membosankan. Iya. Tadi seperti yang Pak Rudi sampaikan, salah satu alasannya itu karena tingkat literasi masyarakat Indonesia itu yang kurang, dan yang ditemui di matematika itu hanyalah angka-angka dan angka ya. Itu salah satu penyebab matematika itu bisa dikatakan membosankan. Oke, sekarang yang perlu kita gali, bagaimana mengatasi kebosanan tersebut menjadi menyenangkan. Belajar matematika menyenangkan. Apakah itu butuh metode khusus atau ada tips-tips khusus untuk menciptakan matematika yang menyenangkan itu Pak Rudi? Oke, baik Pak Gata. Jadi
bahwasanya matematika itu selama ini terkesan membosankan gitu kan, menakutkan. Nah, bagaimana untuk mengatasi semua itu? Ada beberapa cara. Yang pertama ini cara yang sangat mendasar sekali Pak Gata sebenarnya, yaitu bahwasanya siswa itu harus menyukai dulu guru yang mengajarkannya. Mungkin Pak Gata sewaktu sekolah tempo hari kan suka pelajaran apa Pak Gata misalnya? Kalau Gata kemarin sukanya sejarah Pak Rudi. Suka sejarah. Nah, saya yakin sekali Pak Gata itu suka dengan gurunya. Iya. Ya. Jadi kalau kita suka dengan guru yang mengajarkan, insya Allah kita akan suka dengan mata pelajarannya. Itu yang sangat mendasar sekali. Jadi bagaimana caranya menyukai itu? Jadi kita istilahnya masuk dulu ke dunia mereka, kemudian baru tarik mereka ke dunia kita. Maksudnya kita ikut ke dunia mereka, mereka suka nyanyi segala macam, kita ajak nyanyi dulu. Mereka sudah senang, sudah tenang, baru kita tarik ke dunia kita ajak belajar. Insya Allah kalau dia suka dengan gurunya, maka dia akan suka dengan pelajarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ajarkan kepada siswa, apa sih gunanya belajar seperti ini? Manfaat ya, belajar. Manfaat untuk belajar matematika ini apa dalam kehidupan sehari-hari? Itu tadi sudah kita bahas sama-sama kan? Jadi kalau mereka tahu manfaatnya, insya Allah mereka akan tertarik dengan matematika. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin mengajarkan matematika, hendaknya kita ajarkan dulu pada hal-hal yang sederhana dulu. Dari yang sederhana, baru kepada hal-hal yang kompleks yang lebih tinggi. Jangan langsung diberikan sesuatu yang sifatnya levelnya tinggi, ya. Maka siswa akan pusing dan akan malas dia, ya. Nah, kemudian yang keempat ini yang sangat penting sekali, bahwasanya kita sebagai seorang guru atau sebagai pendidik itu bukan hanya memberikan rumus-rumus saja kepada siswa, tapi kita harus memahami konsep tersebut. Misalnya, ini saya ada bawakan sedikit contoh. Oke, silakan Pak Rudi. Iya, ini kita akan menentukan nilai pi. Jadi selama ini mungkin para guru, banyak para guru itu tidak memahami dari mana nilai pi itu didapatkan. Padahal nilai pi itu sebagai dasar untuk menentukan luas lingkaran dan lain-lain. Nah, jadi kita ajak siswa itu praktek. Dengan praktek. Bahannya tidak terlalu payah, itu mudah sekali didapatkan. Misalnya dengan cangkir. Cangkir kan ada bulatannya kan? Cangkir ada bulatan. Kemudian bisa juga dengan tutup botol ya, atau botol dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa kita gunakan di sekitar kita dalam bentuk lingkaran. Setelah itu maka akan terlihat, akan terukur oleh siswa, ya, bahwasanya ini lingkaran ini, andai kata keliling lingkaran ini panjangnya sekian. Maka keliling ini dia bagi dengan diameter, ya, dapatlah hasilnya. Kalau kita bulatkan itu pendekatan 22/7 atau 3,14 sekian. Kemudian kalau kita lebih lebarkan lagi kelilingnya, kita bagi dengan diameter lagi, itu hasilnya akan sama. Hasilnya pendekatan 3,14 atau 22/7. Kita coba lagi yang lingkaran lebih besar lagi, kita bagi dengan diameter, juga akhirnya menemukan apa? Menemukan nilainya sama. Jadi itulah didapatkan nilai pi itu pendekatan 22/7, bukan sama dengan ya, tapi pendekatan 22/7 atau pendekatan 3,14 sekian. Itu nilai pi. Nah, kalau sudah kita dapat nilai pi, kemudian konsep apa lagi yang akan kita perlu terapkan? Misalnya konsep tentang luas lingkaran. Selama ini kalau ditanya, luas lingkaran itu apa sih? PR kuadrat. Dari mana dia dapat PR kuadrat? Nah, kadang-kadang siswa itu tidak paham. Bahkan saya juga pernah bertanya pada guru pada saat pelatihan, itu banyak juga sebagian guru kurang memahami dari mana didapat PR kuadrat itu. Seharusnya siswa itu ditanamkan konsepnya, dari sini dia menemukan sendiri gitu. Berapa rumus dari luas lingkaran. Jadi kalau mencari luas lingkaran seperti ini Pak Gata. Jadi lingkaran, bentuk lingkaran tadi itu kita potong-potong. Lingkaran itu kita potong-potong. Kita potong-potong lingkaran itu menjadi beberapa
bagian. Oke. Semakin kecil bagian itu akan semakin baik lingkaran tersebut. Ya, ini kita anggap saja kita bagi 16. Kemudian kita susun-susun, kita rapi-rapikan, ya, sehingga menyerupai bentuk persegi panjang. Nah, kita tahu rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar, sehingga akan ketemu luas lingkaran ini adalah sebenarnya lebarnya adalah tadi R, jari-jari, sedangkan panjang ini adalah setengah dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran sudah kita temukan tadi, ya, Pi kali R. Maka temulah luas lingkaran ini adalah PR kuadrat. Itu ya. Dan jadi, bisa juga pendekatan langsung dipraktekkan ya Pak Rudi? Langsung dipraktekkan pada siswa. Ya, langsung dipraktekkan. Nah, kalau seperti ini siswanya tertarik, dia menemukan sendiri. Dia praktek gitu kan. Jadi yang dilihat siswa itu bukan hanya angka ya Pak Rudi, bukan tahu hanya bentuknya angka, seperti apa, bukan ya? hanya rumus-rumus saja, juga mereka perlu untuk menemukan sendiri rumus-rumus tersebut. Ya, kalau kita menemukan sendiri rasanya akan tertanam itu akan lebih lama. Oke. Sama seperti singkatan waktu saya belajar di SD, warna pelangi itu Mijikuhi Biniu. Jadi pakai singkatan sehingga hafal gitu kan. Lebih mudah untuk lebih diingat. mudah. Jadi memahami konsep. Nah, kemudian yang kelima, bahwasanya jangan lupa kalau untuk membelajarkan matematika, karena matematika ini ada sedikit abstraknya ya, kita gunakan media. Media pembelajaran. Media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini bisa kita bagi beberapa jenis media, kemudian apa saja yang dimaksud dengan media tersebut ya. Nah, media pembelajaran itu terbagi pertama media real. Media real. Media real. Jadi yang konkret lah. Ya, media real yang konkret. Jadi arti kata kalau kita pembelajaran di sekolah atau di madrasah, benar-benar bendanya yang kita bawa. Oke. Misalnya kita akan menghitung kalau anak-anak kecil ya, menghitung berapa jumlah kaki sapi sih. Nah, tentu kita nggak mungkin yang bawa sapinya langsung ke kelas ya. Tentu kita akan ajak anak keluar gitu kan, akan lihat oh kaki sapi ini ada sekian. Jadi benar-benar real mereka temukan. Itu yang pertama. Kedua ada media pembelajaran semi konkret. Semi real, semi konkret. Semi real, semi konkret ya. Tadi konkret benar-benar bendanya. Itu bentuknya seperti model kayak market itu ya. Kayak kalau sapi tadi nggak mungkin bawa sapi ke kelas ya. Iya. Kalau kita ajak keluar lihat sapinya tidak ada, maka kita bawa saja patung sapi. Patung sapi ya. Sebagai replika dari Sebagai sapi. Sebagai replika dari sapi. Ya. Itu termasuk semi konkret ya. Ada juga semi abstrak. Semi abstrak ini berupa gambar. Kita tidak punya tadi replikanya, kita bawakan saja gambar. Atau bentuk-bentuk video. Nah, anak-anak kalau bentuk-bentuk gambar, bentuk video itu mereka akan lebih tertarik lebih tertarik dengan bentuk video, bentuk-bentuk gambar ya. Ya, terakhir dengan media yang abstrak gitu ya. Ya, kalau abstrak berarti dengan narasi-narasi dengan kata-kata. Termasuk angka-angka tadi. Iya. Itu termasuk abstrak juga. Termasuk abstrak. Oke Pak Rudi, dari perbincangan kita yang sudah kita sampaikan, apakah ada closing statement untuk para siswa, untuk para guru-guru matematika, bagaimana matematika itu agar menjadi pelajaran yang menyenangkan? Oke, baik Pak Gata. Jadi untuk pembelajaran matematika itu kita buat hal-hal yang lebih menarik, ya. Boleh tadi menggunakan media atau menggunakan apa saja sebagai perantara, sehingga matematika itu tidak ditakuti lagi oleh siswa. Ya, tadi ada beberapa kiat. Yang pertama tadi bahwasanya harus menyukai gurunya. Yang kedua mungkin harus paham apa itu kegunaan kita belajar matematika. Yang ketiga mungkin dari hal-hal sederhana ke hal-hal yang konkret. Yang keempat kita juga harus memberikan pemahaman konsepnya, ya, bukan hanya memberikan rumus-rumus saja, tapi bagaimana pemahaman konsep dan bahkan siswa bisa menemukan konsep dari hal-hal yang kita buat seperti lembar kerja siswa. Kemudian yang kelima, bahwasanya kita harus memberikan suatu media pembelajaran agar siswa akan lebih paham. Dan terakhir ini juga yang sangat penting, bahwasanya pembelajaran pada siswa itu kita harus memperhatikan
tingkat kemampuan siswa, minat mereka, ya, dan gaya belajar masing-masing siswa. Itulah yang dikenal sekarang pada kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Itu saja Bapak Ibu, selamat mencoba, dan saya yakin Bapak Ibu semua sebenarnya adalah guru-guru yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rudi, oke, terima kasih untuk semua informasinya yang sudah disampaikan kepada pemirsa LTP dimanapun berada ya. Semoga apa yang sudah kita obrolkan, yang sudah kita sampaikan itu menambah semangat siswa dan juga para guru-guru matematika agar membuat matematika itu menjadi menyenangkan. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Rudi. Sama-sama, Semoga selalu sukses, selalu sehat ya Pak Rudi ya. Amin, 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 amin. Oke pemirsa LTP, demikian bincang-bincang kita bersama narasumber kita yang luar biasa, begitu inspiratif dan edukatif. Berjumpa lagi dalam program talk show LTP berikutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda, tentunya narasumber yang juga inspiratif dan edukatif. Saya Gata bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LTP, TV-nya Balitbang.